Annyeong Cinggudu! Lagi nyari tontonan film Jepang yang seru, tapi bingung harus mulai dari mana? Tenang aja, kita udah siapin beberapa rekomendasi film yang keren-keren banget. Mulai dari yang isinya adu jotos, drama keluarga yang bikin mikir, sampai thriller gelap yang bikin merinding. Pokoknya lengkap buat nemenin kamu nonton santai kapan aja. Kita mulai dulu dari film yang aksinya nggak ada matinya, Reborn. Ceritanya tentang mantan tentara legendaris yang pengen hidup tenang kerja di minimarket. Tapi ya, namanya juga masa lalu, nggak bisa diem aja. Akhirnya dia harus turun lagi ke dunia pertempuran, dan yang bikin keren, adegan berantemnya tuh nggak lebay, nggak banyak ledakan, tapi gerakannya cepet, efisien, dan brutal banyak. Rasanya kayak nonton Predator nyari mangsa. Kalau yang barusan terlalu serius, kita geser ke yang lebih kocak tapi tetap greget. Baby Assassins. Film ini nyeritain dua cewek pembunuh bayaran yang baru lulus SMA dan disuruh belajar hidup normal. Masalahnya mereka lebih jago ngabisin target daripada ngadepin dunia nyata. Jadi bayangin aja, jagoan nembak tapi bingung bayar sewa kos. Lucu, absurd, dan tetap seru. Terus buat kamu yang suka dunia anak sekolah tapi versi kerasnya, coba deh tonton High and Low The Worst. Ini film soal kawuran antar sekolah buat nentuin siapa yang paling kuat. Fokusnya ke murid pindahan yang kalem tapi ternyata punya ambisi gede. Adegan tawurannya tuh keren banget, penuh gengsi dan atmosfernya dapet banget. Pas buat yang kangen drama anak muda yang berapi-api. Kalau pengen yang lebih epic, ada Kingdom. Film ini diangkat dari manga dan bawa kita ke zaman Tiongkok kuno. Ceritanya tentang anak yatim yang pengen jadi jenderal paling hebat dan kerja sama sama raja muda yang tahtanya direbut. Film ini penuh petualangan, semangat juang, dan tentu aja pertarungan kolosal yang megah banget. Masih soal pendekar, ada juga Rurouni Kenshin. Ini cerita tentang mantan pembunuh paling ditakuti yang sekarang bersumpah buat nggak bunuh siapa-siapa lagi. Tapi hidup nggak semudah itu. Dia terus ketemu masalah dan musuh dari masa lalu. Aksi pedangnya keren banget. Tapi yang bikin nempel tuh perjuangannya buat tetap pegang teguh sumpahnya. Kalau kamu baru mulai nonton seri Kenshin, film ini cocok banget buat jadi pintu masuk. Nah, kalau kamu lebih suka aksi yang keras, berdarah-darah, dan tanpa ampun, coba tonton 13 Assassins. Ini cerita tentang sekelompok samurai yang ditugasin buat ngebunuh bangsawan super kejam. Mereka cuma 13 orang, lawannya ratusan. Separuh film ini isinya perang satu kota. Gila sih, brutal, penuh strategi, dan super tegang. Habis lihat pertarungan skala kecil, sekarang kita ke skala nasional lewat Godzilla Minus One. Settingnya Jepang yang baru aja kelar Perang Dunia II, dan di tengah kehancuran itu muncul lagi si Godzilla. Tapi ini bukan cuma film monster biasa, karena ceritanya juga kuat banget secara emosional. Tentang rasa bersalah, trauma, dan perjuangan buat bertahan hidup. Nah, buat yang pengen sesuatu yang lebih tenang tapi tetap bikin mikir, ada Like Father, Like Son. Ceritanya sederhana tapi ngena banget. Dua keluarga baru sadar kalau anak mereka ketuker di rumah sakit dan udah 6 tahun berlalu. Sekarang mereka harus nentuin, tetap besarkan anak yang udah mereka sayang, atau menukarnya kembali demi ikatan darah. Film ini pelan tapi dalam banget. Siapin tisu ya. Sutradara film ini, Hirokazu Koreeda, juga bikin film lain yang gak kalah bikin mikir. Monster. Seorang ibu curiga anaknya dibully sama gurunya. Tapi pas ceritanya mulai dibuka dari berbagai sudut pandang, ibu, guru, dan anak, kita jadi sadar kalau semuanya nggak sehitam putih itu. Film ini ngajak kita buat mikir ulang soal siapa yang benar, siapa yang salah, dan siapa sebenarnya monsternya. Nah, terakhir, buat kamu yang suka thriller psikologis, ada Confessions. Ini film dibuka dengan adegan guru yang bilang ke murid-muridnya bahwa dua dari mereka udah ngebunuh anaknya. Dan dari situ dimulai rencana balas dendam yang dingin, pelan, tapi sadis banget. Suasana film ini gelap, intens, dan bikin merinding dari awal sampai akhir. Nah, itu dia beberapa film Jepang yang bisa kamu tonton sesuai mood. Mau nonton yang bikin mikir, yang penuh aksi, atau yang bikin emosional. Semuanya ada. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya.